kedatangan sosok kakek-kakek yang berjubah putih, tinggi, gede gitu, tapi tak bermuka, tak berwajah gitu ya. Seperti ini, kunciannya langsung angkat jempol. Kenapa bisa angkat jempol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Misteri Alam Gaib. Sekarang kami sedang berada di kediamannya Nyi Kanjeng yang akan menceritakan tentang sebuah kisah-kisahnya Nyi Kanjeng yang pertama kali cerita mistis tentang kehidupan Nyi Kanjeng sampai bisa sekarang tuh gimana gitu ceritanya Nyi Kanjeng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa, awal mula saya terjun ke dunia spiritual ini hanya hal yang sering biasa kita jalani, ya seperti kita melakukan sholat hajat. Setelah sholat kita, mungkin kalian juga pernah seringlah mendengar kayak misalkan tahajud, zikir, tawasul, seperti itu. Terus aja dalamin tiap hari, mungkin karena sering seperti itu, ya saya tertarik lah. Karena kenapa bisa tertarik seperti itu? Karena waktu kita melakukan tawasul, melakukan tirakat, itu saya langsung mendapatkan ilapat. Ada sosok kakek-kakek yang berjubah putih. Kalau nggak salah waktu itu malam Jumat lah. Sekitaran jam 12 atau jam 1 saya terbangun. Kenapa terbangun? Ya karena saya mimpi. Kalau diibaratkan mimpi, ya bukan mimpi sih itu. Kedatangan sosok kakek-kakek yang berjubah putih, tinggi, gede gitu, tapi tak bermuka, tak berwajah gitu ya. Dia nanya waktu saya lagi sholat, sebenarnya kamu itu mau apa? Gitu. Terus saya bilang, saya tidak mau apa-apa. Kalau emang sekiranya kamu mau terjun ke seperti ini, nih saya kasih. Kayak buntelan putih begitu. Dia Mohon maaf nih, kayaknya saya potong. Kalau boleh tahu nih ya, Nyi Kanjeng itu mulai tertarik dari hal mistis itu dari umur berapa? Saya kalau nggak salah sepulang dari Arab dulu, saya kerja di Arab Saudi selama 3,5 tahun. Ya mungkin karena perih lah, mikirkan masalah kehidupan ekonomi, ya saya memberanikan diri buat merantau ke luar negeri. Nah sepulangnya di sana, saya sering terbangun tengah malam, daripada saya megang HP nggak karuan gitu ya. Saya mending ambil wudhu gitu, sholat malam, wirid terus 1 jam, 2 jam, 3 jam, terus menerus setiap hari dilaksanakan seperti itu. Ya ilafatnya yaitu tadi itu datang sosok kakek-kakek itu yang sampai dia ngasih buntelan putih yang harus dan mungkin wajib saya terima. Terakhir dia ngasih itu dilemparkan ke dada, langsung menghilang. Nah dari sana saya dalemin terus, apa sih ilapat ini? Ya ternyata inilah yang bisa saya alami sekarang ini. Tapi Nyi Kanjeng tahu nggak sosok kakek-kakek itu yang Ya setelah lebih lanjut saya tawasulin, ternyata itu masih kesepuhan saya yang ada di salah satu makom Kibodas. Mungkin itu juga udah terkenal lah. Yang sampai saya harus ke sana sering jarang mungkin. Itu pas Nyi Kanjeng pas ngerasain itu ngerasa takut apa gimana? Ya kalau takut udah pasti ketakutan, merinding lah. Orang yang pertama kali gitu kan. Tapi setelah saya dalami terus menerus, nah ketemulah seseorang yang mungkin lebih tinggi dari saya. Dia kasih pengarahan terus, saya ambil hikmahnya sedikit demi sedikit. Ya alhamdulillah terus aja berlanjut bertahap
Sampailah saya ketemu teman saya dari jauh yang baru kemarin kita ketemu. Saya sharing sama dia, lalu dia mengajarkan sedikit demi sedikit ya sampai saya bisa melihat sosok gaib dan sekaligus penarikan yang ada di YouTube kami itu. Ya, terus pas ketemu sama teman yang jauh itu sharing-sharing itu kayak gimana gitu nih? Ya cerita-cerita saya bisa gini, terus dia kan ngomongnya oh berarti ini mah harus lebih dalam lagi kita ini ya. Dari sanalah kita selalu berdua melakukan kayak tirakat. Pengalaman unik sih sebenarnya kalau bertemu sama dia tuh. Dulu waktu malam Jumat dia datang ke rumah nyuruh bawa aku lah gitu. Yuk kita main katanya. Dikirain main kemana? Malah ke hutan. Ngapain tuh? Iya, mempelajari. Cuman dia nggak sekaligus bilang gitu. Mungkin ngeprank dulu lah. Prank. Sampailah kita ke hutan sana, dia bilang, udah kamu duduk aja dulu di sini, lakukan tirakat sebisamu sampai 40 menit. Ditinggalkan aku di sana dalam keadaan bersila ya. Ya, yang pertamanya dalam keadaan suci bersih gitu ya, kita wudhu dulu. Ya saya lakukan tawasul terus sampai saya didatangi oleh sosok dari mana dan apapun itu. Tapi herannya tidak bisa menyentuh saya. Itu kejadiannya siang atau malam? Sekitar jam 12 malam. Soalnya kan kalau siang mungkin nggak terlalu menantang lah. Karena kan kalau enggak itu datangnya kan pas waktu senja sampai tengah malam ke sana. Kami terus melakukan setiap malam Jumat, bahkan sedikit demi sedikit alhamdulillah ya sampai bisa seperti ini. Bisa penarikan pusaka, bisa ngelihat pintu gerbang gaib, dibukakan cakra lah. Yang pertama saya kan kaji diri, dilatih sama dia tuh. Udah kaji diri tuh, dia suruh untuk menyerap energi alam, energi bumi, energi air. Ya sedikit demi sedikit saya terus pelajari sampai alhamdulillah saya bisa. Itu pas penarikan pusaka itu apa yang Nyai rasain? Kalau pertama ke suatu tempat, kalau kita tanpa mengisi dulu ya seperti orang-orang awam lah, merinding lah, itulah, inilah. Mulai saya pasang baru kelihatan yang pertama kita harus buka dulu gerbangnya. Setelah kebuka gerbangnya, yang pertama saya lakukan tuh pamit. Zikir dulu sebentar untuk menghadiahi karuhun sesepuh yang ada di tempat itu. Setelah itu kalau emang dia ready gitu ya, kalau emang dia ngasih buat kita nangkep suatu barang benda pusaka di sana ya kita lanjutkan, kalau enggak ya kita mundur. Ada nggak sih tempat-tempat yang menyeramkan yang waktu penarikan ikan itu nggak pernah bisa narik atau apa gimana, kejadian apa gitu? Sering terjadi. Contoh besarnya ya waktu kemarin lah, mungkin minggu kemarin lah, kita diundang oleh Pak Uus yang ada di Serang Panjang. Yang konon emang bener sih di sana ada pohon gede banget, sampai akarnya aja segede betis gitu ya. Sedikit cerita sama Pak Uusnya dulu, katanya ada 11 praktisi yang datang ke sana yang sampai melakukan ritual potong babi segala, yang pengen penarikan pusaka sama harta karun. Semuanya jong. Tapi yang heran nih, pas tim kita ke sana belum apa-apa, baru mungkin salah satu tim kita melakukan tawasul sedikit lah, udah dikasih hadiah keris yang pertama kali kita dapatkan. Yang mungkin di sini ada, ntar ke saya ambil nih salah satu kerisnya. Nah kalau nggak salah ini ya, ini keris yang pertama kali tim kami dapatkan dari Serang Panjang. Yang dari pohon gede itu. Yang dari pohon gede itu sampai
Pas saya tarik, saya genggam seperti ini, kuncinya langsung angkat jempol. Kenapa bisa angkat jempol? Saya kan tanya, kenapa Pak angkat jempol? Saya takjub, dia bilang. Baru kali ini tim Explore yang berhasil mengangkat benda pusaka di pohon itu. Ya, kita kan bersyukurlah gitu ya. Tapi yang bikin tanda tanya saya, kenapa yang lain nggak berhasil? Apa caranya yang kurang sopan? Entah gimana lah, saya nggak Atau tahu. mungkin belum pamit atau gimana. Sebenarnya kan makhluk gaib itu sama juga kayak kita. Contoh kecilnya begini, saya lewat depan kamu tanpa permisi, kamu marah nggak? Gimana? Nah, seperti itu sama juga. Dalam pergaiban juga seperti itu. Makanya sangat bodoh sekali bagi orang yang nggak percaya masalah gaib. Gaib itu ada. 100% ada. Saya sendiri yang ngalamin. Bahkan diri kita juga gaib. Nah, diri kita sendiri pun gaib. Coba Anda bercermin baru bisa melihat wajah kan? Kalau misalkan Anda tidak bercermin, bisa nggak ngelihat wajah Anda sendiri? Enggak. Nah, berarti kita juga itu gaib. Seperti itu. Banyak sih nih. Ini. Nah, kalau yang ini waktu saya explore di Pasirwati, yang dulu diantar sama narasumbernya kalau nggak salah Pak Apih ya. Dia terus menerus nelpon suruh membersihkan kebunnya. Udah lama, mungkin ada setengah jam kita nggak dapatkan apa-apa. Ya mungkin putus asa lah kami, daripada capek-capek kesana mondar-mandir nggak hasil, ya kita pulang. Tiba-tiba di perjalanan ini menyerang dari belakang. Itu menyerang tuh seperti apa? Menyerang gimana? Jadi pas kita udah lewat aja, udah enak lewat jalan, tiba-tiba ada bunyi kusuk gitu kan. Terus kata papi, tuh ada suara apa? Aku bilang, udahlah jangan dihiraukan ya. Mungkin agak lumayan lah, ada 5 meter, baru ada suara. Pas dilihat, belakang ini sudah nancap Ada di yang belakang. menyerang itu, tim kalian ada melakukan penyerangan balik atau gimana? Kalau buat kami enggak sih. Yang penting asal dia enggak nyerang balik, jadi supaya enggak jadi serang-serangan gitu. Saya cuman ambil kerisnya, saya dohirkan, sekiranya mungkin di dalamnya ada hal yang positif yang kita bawa, kalau yang negatifnya kita buang aja. Gitu. Oh ini kan ini sekarang udah jadi yang termasuk spiritual gitu ya. Pernah ada yang datang nggak ke rumah yang pengen diobati? Oh itu banyak sih, banyak. Salah sekali, satunya alhamdulillah. gimana? Salah satunya mungkin ada yang gampang ya. Yang pertama yang gampang dulu ya. Yang pertama yang gampang kayak begini. Contoh di sini, contoh kecil tetangga. Anaknya panas di sini. Kalau jiwa spiritual kan nggak tahu sakit atau gimana, ada tamu harus dilayani kan, seperti itu. Waktu itu saya lagi sakit. Mungkin atas izin Allah, tamu itu datang minta air buat kesembuhan anaknya, ya diijabah mungkin sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya cuma kasih air di gelas, bacain Al-Fatihah 7 kali, dikasihkan. Alhamdulillah paginya dia datang, alhamdulillah anaknya sembuh. Cuman semuanya bagi orang yang mau minta bantuan saya, janganlah Anda sekali-kali mengucap apa yang belum bisa Anda kasih gitu. Kayak contoh seperti ini, misalkan Anda datang ke saya, kalau misalkan saya sembuh, saya akan ngasih apa? Pantang bagi saya ngomong kayak gitu. Minta aja dulu, minta aja dulu kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin sama Allah. Jangan kayak nanti saya kasih ini, Nah, dia sembuh. Terus kalau udah sembuh, Anda Katanya lupa. nggak ada gitu. Nah, itu kan saya. Tuh ingat. Mungkin saya tidak marah, tapi kan yang di belakang saya yang saya kerjakan, yang dia kerjakan, dia pasti marah. Nah, itu. Yang merasa ya gitulah ya. Jadi, Ada juga yang paling menjengkelkan lah. Ada seorang ibu-ibu datang sini bawa anaknya perawan tuh. Nggak tahu sih perawan atau enggak tahu ya. Zaman sekarang susah nyari yang perawan. Bener, kalau mau nyari yang pernah anak kecil paling. Ibunya curhat, katanya anaknya itu kayak dikuasai tubuhnya itu oleh sosok jin. Tapi setelah saya dilihat telusuri lebih dalam, ternyata bukan jin tapi
ini adalah keruhun atau eyang-eyangnya dia yang udah almarhum, yang mungkin cinta sama dia, sayang sama dia, masuklah dalam tubuhnya, mengendalikan dia. Yang sampai ibunya meminta untuk meminta untuk diruqyah. Ya kami mungkin sebisa kami, tim kami melakukan ruqyah. Yang lebih herannya, uniknya itu Tidak bisa lepas atau iya, semampu sampai cara kita yang paling terakhir tetap tidak mau keluar sampai gosong punduknya, sampai muntah-muntah, Waduh. tetap aja nggak mau Sudah keluar. menjadi darah daging. Nah itu, tahu mungkin itu keyakinannya kurang kali. Seperti itulah. Nah, terus pas pas nikahnya pengobatan kayak gitu, ada nggak dari sosok dari kedua jalan pernikahan atau gimana? Oh itu pasti. Cuman pengalaman saya selama mungkin ada 1 tahun lebih ya terjun ke dunia seperti ini, adalah salah satu warga yang datang ya, yang minta untuk diobati. Setelah kami sama tim datang ke sana, ditelusuri, ternyata dia emang kena guna-guna ya, kena santet lah kalau bahasa sekarang. Saya berusaha sama tim untuk mengobatinya, tapi dia selalu melawan. Mungkin atas izin Allah bertahap sehari 2 hari dia sembuh. Cuma yang paling saya benci jadi spiritual tuh gini, orang yang minta tolong ke saya sembuh, orang yang ngerjain gitu ya, malah balik nyerang ke kita. Nah itu yang paling bahaya. Saya yang paling benci itu seperti itu. Makanya kebanyakan saya sekarang ngambilnya yang kayak pembisnis lah gitu, kayak misalkan yang mau jual tanah, yang nyalon jadi DPR, kayak gitulah. Kalau misalkan ngobatin yang kurang santet-santet itu agak lumayan kapok. Misalnya yang ditakutkan itu bukan kami sama tim gitu ya. Insya Allah kalau kami tim semua bisa lah dia. Saya takutnya itu ke keluarga, ke anak suami saya, keluarga saya begitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, mumpung kita ngumpul-ngumpul di sini. Itu ada nggak nih pas nikahnya itu pas lagi pengobatan terus ada musuh atau siapa gitu orang gitu nggak suka kalau nikahnya itu membuka pengobatan itu Yang syirik gitu. Oh, ada jelas ada itu. Itu jelas ada. Karena kan setiap manusia itu diiringi oleh sifat syirik dengki ya. Ada salah seorang, itu saya tidak bisa sebutkan namanya. Dia itu semenjak ngeliat, dulu saya dekat banget sama dia ya. Karena jujurlah saya nggak pernah membuang semua keilmuan yang pernah dia kasih, yang pernah saya pelajari dari dia. Tapi semenjak saya buka sendiri seperti ini, ada ucapan-ucapan yang benar-benar mungkin dia syirik dengan bisanya saya seperti ini. Tapi saya nggak balas apa-apa, kita ambil hikmahnya aja lah. Yang penting kita, pokoknya mah contoh buat kalian semua lah, kalau misalkan kita ada yang benci dendam sama seseorang, janganlah kita balas dengan itu. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang balas. Toh kan juga dia baik sendiri gitu. Mungkin cukup sampai di sini kita berbincang-bincang dengan Nyi Kanjeng. Nanti kan kita akan ikut ke sana. Mungkin kita akan lanjut di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.